Sebelum menonton, jangan lupa like, subscribe, dan tekan tombol lonceng. Selamat menyaksikan. Presiden Joko Widodo menekankan pentingnya sektor usaha mikro, kecil, dan menengah bagi ekonomi Indonesia dalam sambutan pembukanya pada acara BRI Microfinance Outlook 2024 di Menara Brilian, Jakarta. Presiden mengungkapkan bahwa terdapat sekitar 65 juta UMKM di Indonesia yang berkontribusi sebesar 61% terhadap produk domestik bruto nasional dan menyerap tenaga kerja sebesar 97%. Presiden Jokowi pun memberi apresiasi kepada BRI atas keberhasilannya dalam mengimplementasikan perbankan digital hingga ke tingkat warung kecil. Dengan mengelola 740.000 agen briling dan transaksi tahunan mencapai 1.400 triliun rupiah, inisiatif ini dianggap telah mengurangi dominasi rentenir dan memperkuat sektor keuangan mikro. Lebih lanjut, Presiden menyinggung tentang bantuan pemerintah dalam bentuk subsidi untuk kredit usaha rakyat sebesar 46 triliun rupiah yang bertujuan menurunkan suku bunga bagi usaha mikro dan kecil. Presiden juga menyoroti pertumbuhan signifikan dalam program pembiayaan mikro seperti holding BRI UMI dan PNM Bekar dengan peningkatan jumlah nasabah yang signifikan. Dalam bagian akhir sambutannya, Presiden Jokowi mengapresiasi peningkatan kualitas produk UMKM, termasuk peningkatan kemasan dan penjenamaan, sebagai faktor penting dalam memperkuat daya saing dan kemampuan ekspor UMKM Indonesia. Presiden pun memberikan beberapa contoh sukses UMKM, antara lain produk kerupuk Rajungan, Mama Muda, dan sambal bawang lontara yang berhasil menembus pasar ekspor. Presiden menutup sambutannya dengan menekankan pentingnya dukungan terus-menerus dari sektor perbankan dan pemerintah untuk meningkatkan daya saing UMKM yang akan memperkuat ekonomi nasional dan menciptakan lebih banyak lapangan kerja. Menurutnya, acara BRI Microfinance Outlook bisa berperan sebagai platform penting untuk menentukan strategi dan arah pengembangan UMKM Indonesia di masa depan. Kita tahu jumlah UMKM kita itu kurang lebih 65 juta. Kurang lebih. Dan kontribusi terhadap PDB ekonomi kita 61%, sangat besar sekali. Dan penyerapan tenaga kerja di sektor UMKM 97%. Sebuah angka yang juga sangat besar sekali. Oleh sebab itu, kalau kita memberikan perhatian khusus kepada UMKM itu tidak salah. Dan saya senang tadi yang disampaikan oleh Pak Dirut BRI bahwa digital banking sampai ke bawah itu betul-betul berjalan di BRI. Bapak Ibu bayangkan mengelola 740.000 warung briling, agen briling, bukan sesuatu yang mudah. Dengan transaksi setiap tahun, tadi Pak Dirut menyampaikan, 1.400 triliun rupiah. Ngurusi urusan yang kecil-kecil, yang sebelumnya itu diurusi oleh rentenir-rentenir dan diurusi oleh bank retail di mana-mana. Sekarang diambil alih oleh BRI. Ini juga yang harus kita apresiasi. Pemerintah juga ikut, jangan keliru. Untuk KUR, itu subsidi pemerintah tahun ini 46 triliun rupiah agar bunganya bisa turun di angka 3% untuk usaha mikro dan usaha kecil 6%. Jangan dipikir itu juga angka kecil, 46 triliun itu angka gede. Itu kalau dibuat waduk jadi 40 waduk. Apa yang telah dilakukan dalam hal pembiayaan? Saya senang ada holding BRI, UMI masuk, UMI ini sudah nasabahnya sudah di angka 8,2 juta, yang
memberi kredit hanya sampai 10 juta. Kemudian ada PNM Mekar yang bisa memberikan kredit maksimal di angka 25 juta. Dan juga KUR yang bisa memberikan kredit sampai 500 juta. Tadi di UMI nasabahnya 8,2, PNM Mekar nasabahnya sudah 15,2 juta. Saya ingat PNM Mekar di tahun 2015 itu nasabahnya baru 400.000 kurang lebih. Sekarang sudah sampai 15,2 juta. Grameen Bank, Bapak Muhammad Yunus itu dapat Nobel karena Grameen Bank memiliki nasabah 6,5 juta. Ini harusnya Pak Dirut, Pak Sunarso sudah diberi Nobel harusnya. $6,5 juta dapat, masa yang tadi PNM Mekar 15,2 juta, kemudian UMI bisa 8,2 juta, kurnya saya nggak tahu kurnya berapa, 16 juta. Angka yang tidak kecil. Nggak tahu, mungkin belum dapat karena nggak ada yang mengusulkan. Mungkin bisa diurus yang urusan Nobel. Karena yang saya tahu, saya berikan contoh PNM Mekar ya, dari 400.000 melompat menjadi sekarang 15,2 juta, kemudian kredit yang diberikan sudah 244 triliun, dari yang sebelumnya 2015, saya ingat 2015 kurang lebih 800 miliar, kemudian masuk ke 244 triliun, itu angka lompatan yang besar sekali. Mestinya hal-hal seperti ini diberikan apresiasi. Dan yang saya suka, waktu saya ke lapangan, saya ketemu nasabah, mulai muncul perbaikan-perbaikan produk. Selain pembiayaan, yang kedua, perbaikan produk. Packaging, kemasan. Coba, saya baru saja, minggu yang lalu, ketemu 5.000 nasabah PNM Mekar. Kerupuk oleh UMKM kita, kemasannya sekarang sudah seperti ini. Kerupuk rajungan, seperti ini kemasannya. Dulunya hanya diberi plastik biasa, dijual kemana-mana, sekarang seperti ini. Ini bisa dijual di retail-retail modern, hypermart, dimanapun bisa. Meskipun belum semuanya packagingnya seperti ini, kemasannya seperti ini, tapi mungkin sudah 40% yang kemasan seperti ini. Nama kerupuknya juga bagus, Mama Muda. Bagus sekali, cara memberi namanya juga bagus. Saya senang betul. Bukan saya senang Mama Muda, enggak. Saya senang cara memberi namanya itu bagus sekali. Kerupuk rajungan Mama Muda. Ini yang saya lihat di lapangan. Juga, coba kita lihat, ini sudah bisa ekspor. Diambil kredit 5 juta, tapi bisa ekspor. Sambal bawang. Sambal bawang. Dengan kemasan seperti ini usaha kecil, usaha rumah tangga. Kreditnya 5 juta, tapi bisa mengemas seperti ini luar biasa. Inilah yang harus terus kita dorong. Bank mendorong, pemerintah mendorong, ini akan memperkuat daya saing kita kalau ini bisa masuk ke ekspor. Ini sudah ekspor ke Brunei dan ke
Malaysia. Dan kreditnya baru 5 juta di PNM Mekar. Ini namanya Lontara. Lontara ya nama yang bagus. Inilah kekuatan-kekuatan usaha kecil yang tadi saya sampaikan di awal, memberikan kontribusi terhadap PDB ekonomi kita 61%. Penyerapan tenaga kerja 97% dari angkatan kerja yang kita miliki. Oleh sebab itu saya sangat menghargai diadakannya acara BRI Microfinance Outlook di setiap tahunnya. Ini kita bisa mendapatkan arah mana, strategi apa yang harus kita bangun agar UMKM kita betul-betul bisa berdaya saing, bisa berkompetisi dengan negara-negara lain. Turut mendampingi Presiden Jokowi dalam kesempatan tersebut antara lain Menteri Badan Usaha Milik Negara Erick Thohir, Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Teten Mas Duki, Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan, Direktur Utama PT BRI Tbk Sunarso, dan Komisaris Utama BRI Kartika Wiratmojo. Tim Eljan Media laporkan.